Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Insya Allah sehat semuanya ya. Baik, Bapak akan melanjutkan materi IPS dari pertemuan yang sebelumnya mengenai letak geografis Indonesia. Pada kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang keragaman flora dan fauna sesuai dengan kondisi geografis di Indonesia. Keragaman flora di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan flora dan fauna. Hal ini disebabkan karena letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh bentang alam yang ada. Apa itu flora? Ada yang tahu anak-anak? Betul, flora adalah tumbuhan. Lalu, apa itu fauna? Tepat sekali. Fauna adalah hewan. Jadi, flora dan fauna artinya dunia tumbuhan dan dunia hewan. Mau tahu apa saja flora yang ada di Indonesia? Baik, kita lanjutkan. Flora di Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di sekitar garis khatulistiwa atau sering disebut dengan hutan heterogen. Hutan hujan tropis ini banyak terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Berikut di sebelahnya contoh gambar dari hutan hujan tropis. Hutan yang hijau, lebat dengan banyak tumbuhan-tumbuhan. Yang berikutnya, yang kedua adalah hutan musim. Hutan musim terdapat di daerah musim kemarau yang cukup panjang dengan curah hujan yang sangat sedikit. Hutan musim disebut dengan hutan homogen. Contoh dari hutan musim adalah hutan jati dan hutan pinus. Wilayahnya adalah di Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Gambar di samping adalah contoh hutan jati. Yang ketiga adalah sabana dan stepa. Sabana adalah hutan padang rumput yang banyak semak-semaknya, sedangkan stepa adalah padang rumput yang luas tanpa bersemak. Perbedaan dari keduanya adalah dari semaknya. Kalau sabana banyak semaknya, sedangkan kalau stepa tanpa bersemak. Keduanya terdapat di daerah yang kering dan curah hujan yang sangat sedikit. Wilayahnya di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Madura. Gambar di sebelah, di samping ini adalah salah satu contoh gambar stepa dan sabana. Bisa kalian perhatikan baik-baik perbedaan dari keduanya. Berikutnya adalah, tadi kita bicara flora, sekarang kita masuk ke fauna atau hewan. Sama halnya dengan flora atau tumbuhan, fauna di Indonesia juga sangat-sangat beragam sekali. Menurut Alfred Weber dan Wells, wilayah fauna dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fauna asiatis. Fauna asiatis banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat, yang disebut dengan fauna asiatis. Hewan-hewan dari tipe Asia antara lain harimau, kera, gajah, orangutan, badak, dan lain-lain. Tipe yang kedua adalah fauna peralihan. Fauna peralihan tidak memiliki persamaan dengan fauna asiatis atau Australia. Umumnya, fauna peralihan ini berada di wilayah Indonesia Tengah, seperti di Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Nusa Tenggara Timur. Jenis-jenis hewannya antara lain komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, rangkok Sulawesi, spektral, tarsier, dan lain-lain. Mungkin ada beberapa hewan yang menurut kalian masih baru mengenal, seperti apa itu spektral, tarsier, apa itu rangkok Sulawesi. Nah, itu burung yang
paruhnya seperti burung kakatua. Nah, yang di sebelah itu bukan kerbau tapi anoa. Bentuknya memang mirip seperti kerbau, hanya perbedaannya ukuran badan serta kakinya yang pendek. Tipe yang ketiga adalah fauna australis. Fauna australis ini memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di benua Australia. Jenis-jenis hewan ini berada di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di Maluku dan Papua. Jenis hewanannya antara lain burung cendrawasih, nuri raja, kanguru, kuskus, musang berkantung, kasuari, dan lain-lain. Dari ke-6 contoh ini, ada yang sudah cukup kalian kenal, atau mungkin ada yang baru kalian kenal? Baik, sama-sama diperhatikan. Baik, itu saja materi pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menyimak dan bisa memahami dengan baik. Apabila belum dipahami, silakan bertanya ke Pak Guru dan Bu Guru. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.